Pemungutan suara pemilihan kepala daerah sudah berlangsung pada 9 Desember kemarin. Di beberapa daerah, kerabat pejabat negara pun mengikuti kontestasi pilkada. Anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta. Gibran berpasangan dengan Teguh Prakoso. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Gibran Teguh unggul dari rivalnya, pasangan Bagio Wahyono Suparjo Franciscus Saverius. Tidak hanya Gibran, menantu Jokowi Bobi Afif Nasution juga turut berlaga dalam pemilihan wali kota Medan. Bobi didampingi Aulia Rahman yang didukung Partai PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, P3, PSI, Hanura, Golkar dan Nasdem unggul dalam hasil hitung cepat. Terima kasih kepada seluruh tim relawan Benyamin Daphni Pilar Sagaisan yang sangat luar biasa berjuang dari awal dan alhamdulillah kita meraih kemenangan bersama-sama. Terah dinasti politik juga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Pasangan Benyamin Daphni Pilar Saga Ihsan unggul berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei. Benyamin Daphni saat ini merupakan wakil wali kota Tangerang Selatan. Sedangkan wakilnya Pilar Saga Ihsan adalah putra dari Bupati Serang Ratu Tatu Kasana dan juga keponakan Ratu Atut Khosiah, mantan gubernur Banten. Euforia kemenangan terlihat di kediaman calon Bupati Indramayu nomor urut 4 di Desa Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sejumlah pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Nina Agustin Luki Hakim, mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut setelah diketahui hasil hitung cepat yang memenangkan pasangan nomor urut 4 sebanyak 37,40%, mengalahkan 3 paslon lainnya. Biasanya selalu selaras. Perbedaannya mungkin antara 1-2% saja. Saat ini kita kurangi 2% kemenangan kita. Biasanya kalau tetap masuk rumah. Syahrul Gunawan pun memiliki hasil hitung cepat yang unggul. Syahrul mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung bersama Dadang Supriyatna. Pasangan ini mengklaim unggul berdasarkan hasil hitung cepat dari Lembaga Survei Indonesia. Pasangan nomor urut 2 ini mendulang 56,38% dari seluruh suara. Kemenangan suara hitung cepat juga diraih Fadia Arafik, artis yang juga penyanyi dangdut Putri Mendiang Arafik. Klaim unggul perolehan suara pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, Jawa Tengah. Yang pasti saya akan membuktikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan bahwa bukan semua orang pada saat kampanye janjinya manis-manis, ujung-ujungnya ngapusi, tapi kali ini saya akan buktikan bahwa apa yang kita lakukan itu yang terjadi. Fadia Arafik dan Rizwadi diusung oleh Golkar, PDI Perjuangan dengan partai pendukung PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Muhammadong, warga Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, viral di media sosial karena berlari sejauh 5 km. Lantaran pasangan calon kepala daerah unggulannya menang dalam pilkada serentak yang dihelat 9 Desember kemarin. Muhammadong ini ia berlari sambil membawa poster pasangan calon kepala daerah Kabupaten Mamuju nomor urut 1, Sutina Ado. Nampak juga sejumlah simpatisan lain mengikutinya dengan menggunakan motor sambil memberikan semangat untuk terus berlari. Sejak pencalonnya Ibu Tina Ado, kalau ada dia menang, saya rencana berangkat dari rumah sampai ke rumahnya kemenakan Pak Arif Amin. Dari rumah dengan antara rumah dengan rumahnya Pak Arif 5 kilo. Berdasarkan data KPU Mamuju, paslon Tina Ado meraih 54,2% suara. Sedangkan rivalnya, Hapsi Irwan meraih 45,8% suara. Dengan jumlah 149 TPS dari 733 TPS se-Kabupaten Mamuju. Yang penting itu warga Solo sehat semua, pilkadanya berjalan dengan lancar dan aman. Kalau masalah angka-angka itu urusan belakangan. Terima kasih kepada seluruh tim relawan
Benyamin Daphni Pilar Sagaisan yang sangat luar biasa berjuang dari awal dan alhamdulillah kita meraih kemenangan bersama-sama. Ini baru permulaan kita bangun Makassar lebih baik. Halo pemirsa, selamat malam dan salam sehat selalu. Kembali Anda menyaksikan Prime Show dan masih bersama saya Tommy Cokro. Nah, tadi kami sudah memulai dengan sejumlah highlight, bahkan sampai ada yang kau lari 5 km hanya untuk merayakan salah satu calonnya yang menang dalam versi hitung cepat. Nah, Rabu kemarin pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19. Pilkada di tengah pandemi adalah ujian bagi demokrasi. Demokrasi harus terus berjalan, namun kesehatan harus menjadi prioritas. Ujian bagi demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Belum lama berlalu, Amerika Serikat sukses menggelar pesta demokrasi dengan pilpresnya, pemilu presiden. Dan tidak hanya itu, Singapura, Jerman, dan Korea Selatan juga sukses menggelar pemilu dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Meski sempat dikhawatirkan akan menjadi klaster baru persebaran virus COVID-19, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito menilai penerapan protokol kesehatan pada Pilkada 9 Desember 2020 kemarin berjalan baik. Dan berikut, yuk kita dengarkan bersama-sama keterangan dari beliau. Satgas menerima laporan langsung dari perwakilan daerah, yaitu Sulawesi Utara, Papua, dan Bali. Hasil pantauan menunjukkan pilkada serentak kemarin berjalan relatif terkendali baik dari sisi teknis penyelenggaraan maupun terkait dengan protokol kesehatan. Saya ingatkan bahwa masyarakat dan juga pasangan calon dilarang untuk melakukan kegiatan pengerahan massa dalam pilkada merayakan kemenangan setelah hasil hitung cepat keluar. Pilkada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga saya meminta kedewasaan dan kebijaksanaannya untuk tidak menyelenggarakan acara yang berpotensi memicu kerumunan apapun alasannya. Ya betul Bapak, semoga saja kekhawatiran terjadinya klaster baru tidak terjadi. Semua mengharapkan hal yang sama. Dan tidak hanya itu, sejumlah calon pemimpin daerah terlihat euforia merayakan kemenangan meskipun berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat. Euforia kemenangan ini juga diiringi dengan tugas berat pemimpin daerah di tengah pandemi. Itu yang menjadi highlight atau judul di show kita hari ini. Dan langsung saya bergabung dengan calon wali kota Depok, yaitu Muhammad Idris. Selamat malam Bapak Idris, salam sehat selalu. Selamat malam Mas Tommy, salam sehat untuk kita semua. Amin. Pak Idris, ini tanpa mendahului tentunya hasil dari KPU sambil menunggu hasil resmi, bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Iya, quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei untuk Pilkada Kota Depok 2020, ini juga secara simultan dimunculkan dan sudah dipublish real count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, khususnya oleh tim media, tim tes pasangan kami juga sudah mengeluarkan, mempublish hasil real count-nya. Dan hasilnya tidak jauh, hanya beda 1-2%, seperti itu. Baik, selama melihat proses demokrasi terjadi di daerah, terutama di Depok, bagaimana tanggapan Bapak sendiri melihat protokol, kemudian berlangsungnya di beberapa titik? Ya, hal-hal yang dikhawatirkan oleh sebagian warga, termasuk tokoh-tokoh pengamat politik dan juga pengamat atau tokoh-tokoh masyarakat, alhamdulillah bisa dikatakan secara umum pilkada kemarin hari Rabu pencoblosan itu berjalan dengan baik, dengan lancar, bahkan partisipasi di angka 60%, kalau nggak salah 62%. Dari target tentunya target nasional 73%.
Itu dari sisi partisipasi. Nah, mengenai protokol sendiri, Bapak, apakah juga cukup melihat atau meninjau beberapa titik? Iya, saya meninjau di beberapa secara acak di beberapa kecamatan setelah TPS. Setelah saya melakukan pencoblosan, ada sekitar 10 titik yang kami kunjungi dan digabung dengan 10 titik yang dikunjungi oleh pasangan kami juga. Alhamdulillah laporannya rata-rata mengikuti protokol kesehatan dari mulai masuk sampai mereka pencoblosan dan himbauan untuk kembali ke rumah. Cuma memang ada beberapa titik dan sempat juga dihimbau untuk mereka pulang ke rumahnya masing-masing ketika proses penghitungan suara. Ini karena memang masyarakat ingin tahu bagaimana proses penghitungan suara meskipun sudah ada saksi dan sudah kita himbau beberapa titik untuk mereka membubarkan diri, tidak ada di kerumunan di tempat TPS sampai selesai penghitungan semuanya selesai. Baik, dan tentu kita melihat lagi ke depannya seperti apa. Tadi seperti judul yang kami hantarkan di awal adalah tugas berat pemimpin baru. Nah, apa sebenarnya menjadi tantangan utama yang Bapak pikirkan saat ini ketika nanti Bapak menjalankan tugas Bapak? Ya, kebetulan saya sebagai wali kota, calon wali kota petahana, memang sudah mempersiapkan, memprediksi atas saran-saran, arahan-arahan juga dari Satgas dan juga pengamat-pengamat epidemiologi bahwa pandemi COVID-19 ini bisa berkepanjangan sampai diprediksi kemungkinan sampai pertengahan bahkan 1 tahun ke depan. Untuk itulah program-program dan penganggaran termasuk APBD 2021 sudah kami antisipasi untuk membackup seluruh hal-hal terkait dengan masalah COVID-19 baik penanganan maupun pencegahan. Itu sudah kami buat beberapa aturan-aturan terkait sehingga sangat memudahkan bagi kami untuk menggunakan anggaran-anggaran sesuai dengan ketentuan, yaitu menggunakan BTT selama Perpres masih terus diperpanjang. Ya, ini ada salah satu tantangan yang juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat dan juga daerah. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Ya, ini juga sudah kami prediksi bahwa anggaran perimbangan yang memang selama ini kita menerima begitu cukup banyak dari APBD Kota Depok, ini kita antisipasi dengan kita menghidupkan program-program yang kita perkirakan untuk bisa membantu menghidupkan, membangkitkan perekonomian di Kota Depok. Yaitu kita membuka misalnya 5.000 lapangan pekerjaan untuk para startup baru dan juga 1.000 perempuan pengusaha. Ini sebagai sebuah para relawan-relawan ekonomi kami. Mereka akan melakukan pelatihan-pelatihan, bahkan kami akan kerjasama dengan pihak ketiga termasuk dengan Badan Amil Zakat atau Badan Zakat Nasional untuk memberikan pinjaman misalnya kepada mereka tanpa bunga ataupun bantuan-bantuan hibah bagi mereka yang memang rentan secara sosial. Ini sudah kita antisipasi dengan program-program 10 janji kampanye. Seperti itu, Mas Tommy. Baik, Pak Idris, kami mohon untuk tahan dulu. Waktunya kami break terlebih dahulu. Nanti kan kami kembali bergabung dengan Bapak Idris langsung dari Depok. Dan jangan kemana-mana pemirsa, Prime Show akan segera kembali setelah jeda berikut ini.